Di antara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu salat berjamaah selain di masjid. Salat berjamaah selain di masjid. Dan ini adalah perkara yang dimaklumi bersama, bahwa salat berjamaah itu tempatnya di masjid. Ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, adapun salat berjamaah di pasar, ya, atau di tempat duduk-duduknya, seperti keadaan sebagian orang di pasar, ya, kalau tidak mau repot, dia bikin tempat babi sendiri bersama teman-temannya, kemudian dia salat berjamaah di situ, salat berjamaah di rumah. Ya, ini semuanya adalah salat berjamaah bukan pada tempatnya. Salat berjamaah itu di masjid, dan masjid itu meliputi musalla, dan tempat-tempat yang dijadikan tempat salat di pasar. Kalau ada masjidnya pasar itu dianggap masjid juga, tidak apa-apa. Dia salat dan mendapatkan salat berjamaah. Demikian pula musalla, kalau musallanya adalah tempat yang dipakai salat 5 waktu, maka itu terhitung masjid juga, dan terhitung mendapatkan pahala berjamaah di situ. Wallahu taala alam. Sekira ini global kesimpulan dalam permasalahan. Kemudian masalah berikutnya yang disebutkan di sini oleh pengarang tentang kesalahan orang yang salat dalam salat berjamaah, yaitu orang yang bikin jamaah kedua. Orang yang bikin jamaah kedua. Dan pengarang di sini menganggap bahwa bikin jamaah kedua di masjid hukumnya adalah makruh. Nah, ini adalah letak iskal yang perlu kita terangkan, sebab masalah ini adalah masalah yang panjang. Maka perlu diuraikan dulu permasalahan di dalam, atau hakikat kedudukan permasalahan. Mari kita katakan, sekarang kita dalam poin pembahasan hukum membikin jemaah kedua dalam masjid. Ya, membikin jemaah kedua di dalam masjid atau mengulangi jemaah dalam satu masjid itu mempunyai 3 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, ada mengulangi jemaah yang sepakat para ulama ini adalah pengulangan atau membikin jemaah kedua yang terlarang. Para ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan membikin jemaah kedua seperti itu. Ya. Dan ada membikin jemaah kedua yang para ulama sepakat itu adalah boleh bikin jemaah kedua di masjid seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, ada membikin jemaah dan ini diperselisihkan, bikin jemaah kedua di masjid seperti itu. Jadi ada 3 jenis. Adapun jenis yang pertama, bikin jemaah kedua yang terlarang, itu mempunyai beberapa bentuk. Ya, mempunyai beberapa bentuk. Bikin jemaah kedua yang terlarang mempunyai beberapa bentuk. Di antaranya, bikin jemaah kedua di masjid pada posisi atau pada satu saat, ya, bersamaan waktu sholat sekaligus. Jadi pada saat adzan langsung 2 jemaah. Dan sananya tidak cocok dibikin jemaah sendiri, sananya cocok bikin jemaah sendiri. Ya, satu kali sholat 2 jemaah sekaligus. Ya, ini sepakat bahwa ini adalah tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah bentuk yang haram, sebab bisa memecah kalimat kaum muslimin dan memecah jemaah kaum muslimin. Ya. Bentuk yang kedua adalah orang yang bikin jemaah kedua terus menerus. Ya, seperti saya pernah dapati ya, satu daerah di Jawa, itu para petani di sana pulang salat asar, mereka salat asar sekitar jam 5 atau setengah 5, sebab terlambat pulang dari sawahnya. Ya. Maka orang-orang yang mau salat di awal waktu, dia adzan pertama. Ya. Pas tepat waktu adzan. Ya. Nanti para petani ini pulang dari sawah, mereka adzan lagi jam 5. Ya, salat berjamaah lagi. Terus menerus setiap hari seperti itu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ini termasuk ke dalam bentuk yang terlarang. Ya. Ini bentuk yang terlarang dan disepakati oleh para ulama bahwa ini terlarang. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang terlarang adalah seperti kelakuannya ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah kalau tidak setuju dengan orang, ya, dia tidak mau sholat dengan orang itu. Ya. Nanti setelah dia selesai sholat, baru dia datang sama kelompoknya sholat sendiri. Ya. Itu bentuk sholatnya ahlul bid'ah dan ini juga terlarang. Ini bentuk sholat seperti ini terlarang. Jadi ini semua jenis-jenis mengulangi jamaah yang terlarang. Dan ada mengulangi jamaah kedua yang para ulama sepakat itu boleh. Di antaranya seperti menjamak sholat di masjid yang tidak ada imam ratibnya. Ya. Di masjid yang tidak ada imam tetapnya. Masjid ini, ya, jadi imam di situ tidak ada imam tetap. Ya.
Dan tidak ada yang ditugaskan menjadi imam. Ya, kalau punya imam ratib, artinya dia yang ditunggu. Kalau dia belum datang, harus menunggu makmumnya sampai dia datang. Itu namanya punya imam ratib. Ya, dia mengatur, dia sholat. Ya, kalau dia belum datang, ditunggu. Kecuali kalau terlambat, seperti yang saya uraikan tadi, boleh dia digantikan dan dipilih oleh jamaah siapa yang berhak menggantikannya. Ya. Tapi kalau tidak ada imam ratibnya, imam tetapnya, maka boleh ada jemaah kedua. Ya. Boleh ada jemaah kedua. Ya. Keadaan yang kedua, masjid yang berada di pinggir jalan, yang tidak ada imam tetapnya. Dia memang masjid tempat sholatnya orang-orang yang berlalu, orang-orang yang musafir. Ya, tiap musafir lewat di situ. Ya. Sholat seperti masjidnya di bandara misalnya, atau di terminal, atau di mana, atau semisal dengan itu yang tidak mempunyai imam tetap. Ya. Maka kalau tidak punya imam tetap, ya boleh mengulangi jemaah kedua di situ. Nah, jadi saya sudah terangkan di sini yang mana yang terlarang menurut kesepakatan para ulama dan yang mana yang boleh menurut kesepakatan para ulama. Sekarang jenis yang ketiga yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan itu hanya satu perkara, yaitu tentang jemaah kedua di masjid yang ada imam tetapnya. Jemaah kedua di masjid yang ada imam tetapnya. Ya. Ada imam tetap, ada orang-orang terlambat mau bikin jemaah kedua, boleh nggak dia bikin jemaah kedua? Nah, ini yang diperselisihkan. Kalau pengarang di sini, ya, menguatkan makruh hukumnya, menguatkan makruh hukumnya. Ya. Tetapi yang benarnya itu adalah boleh. Wallahu taala alam. Yang benarnya boleh. Dan pengarang berdalilkan dengan beberapa ayat. Ya. Dan ayatnya tidak ada sisi pendalilan. Kemudian berdalilkan dengan hadits yang lemah, hadits Abu Bakar ini lemah. Andai kata sahih tidak ada pendalilan juga. Dan berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah tidak ada sisi pendalilannya. Ya, dan berdalilkan dengan athar dan diselisihi oleh orang-orang yang membolehkan dengan athar yang lebih kuat dan lebih bagus. Ya, maka yang benarnya hukumnya adalah boleh. Ya, sebenarnya saya ingin bahas lebih panjang, cuman karena waktu tidak cukup, maka kita meringkas. Ya, di sini maka saya simpulkan pada posisi yang ketiga ini, kalau dia punya imam ratib dan ada jemaah kedua, boleh seseorang itu boleh seseorang menegakkan jemaah kedua di situ. Hukumnya boleh. Ya. Apa dalilnya kita katakan boleh? Ya, dalilnya adalah hadis. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya, yang mana seorang masuk dan dia sholat sendiri, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, adakah orang yang bersedekah? Ya, man yatasaddaq li hada? Siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah satu orang, kemudian dia sholat berjamaah. Nah, di sini sisi pendalilannya Nabi sudah selesai sholat dan Nabi imam ratib. Ya. Datang orang terlambat, maka Nabi perintahkan satu orang supaya bersedekah untuk orang ini, kemudian sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah. Jadi ini jemaah keberapa ini? Jemaah kedua. Ini menunjukkan tentang bolehnya. Ya. Jemaah kedua ini menunjukkan tentang bolehnya. Iya. Saya kira ini yang benar di dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, dan mereka sebenarnya ada dalil uraian lain, ya, dan perselisihan, ya, dan panjang untuk diniqash. Insyaallah taala kita uraikan di kesempatan lain. Kemudian di sini pengarang juga mengingatkan tentang masalah tidak boleh seorang imam mengulangi sholat dua kali. Ya, misalnya dalam masjid imamnya dia sholat dulu untuk orang yang sholat qada, dia sholat. Setelah itu ada orang-orang yang mempunyai sholat faitah. Misalnya ada orang yang terlambat, yang pulang dari gunung belum sholat satu hari satu malam, dia imami semua itu. Ya, tidak boleh bikin dua jemaah di dalam sholat. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kemudian di sini juga pengarang menyebutkan tentang bahaya orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib menurut pendapat jumhurul ulama. Banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Di antaranya hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura
فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. Kata beliau, saya telah berniat untuk memerintahkan anak-anak mudaku mengumpulkan kayu-kayu bakar, ya, kemudian dinyalahkan. Kemudian setelah itu saya perintahkan supaya ditegakkan salat, ya. Kemudian saya bakar orang-orang yang tidak menyaksikan salat. Iya. Dan juga di dalam hadis Ibn Ummi Maktum yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga datang dalam riwayat-riwayat lain yang Ibn Ummi Maktum menyampaikan beberapa udzur. Ya. Banyak riwayat sebenarnya. Ya, Ibn Ummi Maktum diantaranya menyebutkan udzur-udzur itu. Diantaranya katanya, ya Rasulullah, saya tidak punya orang menuntun saya. Kemudian Rasulullah, rumah saya di ujung Madinah, ya, di ujung kota. Ya Rasulullah, antara rumah saya, ya, dengan masjid itu ada hutan. Ya. Kemudian saya tidak merasa aman dari terkaman binatang buas. Ini udzur-udzurnya. Maka Nabi asalnya memberi udzur. Kemudian setelah itu dipanggil lagi. Apakah kamu mendengar adzan? Katanya iya. Kalau begitu kamu jawab. Kamu harus datang. Ya. Bayangkan ini, orang buta seperti ini, ya, juga diperintahkan dengan keadaan dan kesulitan seperti ini, diperintahkan untuk hadir salat berjamaah. Dan lebih berat dari itu, pada salat sedang perang ini, diperintahkan salat berjamaah dalam salatul khauf. Dalam salat al-khauf. Salat khauf saja diperintahkan berjamaah. Ya, bagaimana sedang berhadapan dengan musuh, diperintahkan salat berjamaah. Ya. Andai kata tidak wajib, ya salat sendiri saja. Ya, salat sendiri. Tapi ini menunjukkan tentang wajibnya hal tersebut. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya, ya, salat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini pengarang mengingatkan tentang haditsnya, tentang lemahnya suatu hadits yang berbunyi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang yang adatnya biasa ke masjid, maka persaksikanlah untuknya keimanan. Ya. Hadits ini kata pengarang dari jalan Darraj Abu Samh meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan Darraj ini lemah haditsnya. Dan Darraj apabila dia meriwayatkan dari Abu Haytham, itu banyak meriwayatkan hadits-hadits munkar. Iya. Kemudian ada sebagian orang yang kalau mau masuk masjid, ya, dia masuk masjid membaca doa Allahumma ighfirli dzambi. Ini juga dalam hadits yang lemah, Dan ada orang-orang yang menyampaikan hadits, ya, bahwasanya dalam masjid itu tidak boleh ada anak kecil. Dia bawakan hadits, jannibu masajidakum sidyanakum. Ya, jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid. Dan ini hadits kata Imam Al-Bazzar, hadits yang tidak ada asalnya. Ya, dan ada sebagian orang, ya, pada saat di masjid itu menyebutkan tentang kisah Sa'labah bin Hatib, ya, tentang kisahnya Sa'labah yang tidak hadir salat berjamaah. Tahu kan kisahnya Sa'labah, ya? Ya, kisahnya panjang, yang Sa'labah tadinya tidak punya harta, kemudian didoakan akhirnya punya harta. Setelah itu tidak hadir, akhirnya kemudian setelah itu dia punya kambing, ya, dia jaga kambingnya, ya, maka kambingnya ini kemudian beranak seperti seperti ulat banyaknya, yakni cepat sekali beranaknya. Ya. Kambingnya beranak terus sampai kambingnya menjadi sangat banyak sekali, sibuk dia, dan dia tidak hadir sholat kecuali sholat duhur dengan asar. Ya. Terus begitu sampai tambah banyak lagi kambingnya, akhirnya tidak hadir kecuali sholat Jumat saja. Ya. Terus tambah banyak lagi sampai kambingnya antara dua gunung sudah. Akhirnya dia tidak hadir sama sekali sholat. Ya. Dan diceritakan bahwasanya Sa'labah kemudian tidak mengeluarkan zakat. Ya, dan diturunkan ayat teguran bahwa menunjukkan dia ini telah kena penyakit munafik dan tidak diterima zakatnya, tidak diterima oleh Rasulullah. Kemudian di zamannya Abu Bakar tidak diterima, di zamannya Umar tidak diterima, kemudian di zamannya Utsman tidak diterima, dan Sa'labah meninggal di situ. Ini kalau dapat kisah seperti ini adalah kisah yang batil, ya, hendaknya dibuang ke tong sampah, ya. Dan lebih bagus dibuang ke got, supaya tidak bisa diketemukan orang kisah-kisah seperti ini. Dan bagi pemerintah yang menemukan orang-orang yang berkisah dengan kisah seperti ini, hendaknya bersikap seperti pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Ketika mengatakan, Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar, ya, kisah bahwasanya Nabi Daud punya 99 istri, kemudian dia tertawan dengan istri salah seorang prajuritnya, kemudian prajuritnya disuruh pergi perang sampai mati.
kemudian dia nikahilah istrinya yang menjadi ke-100. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang bercerita dengan kisah ini, maka saya akan cambuk dia 80 kali. Ya. Hukuman bagi orang yang bikin kedustaan. Ya. Sama dengan kisah Tha'labah itu. Harusnya kalau ada pemerintah yang dengar seperti itu, harusnya orang yang berkisah dengan kisahnya Tha'labah dicambuk 80 kali karena bikin kedustaan terhadap sahabat yang mulia. Tha'labah hadir di perang Badar, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, ya, dalam hadis Anas bin Malik, ya, tinggalkan ahlul Badar. Ya, mungkin Allah sudah melihat kelakuan mereka dan Allah telah mengampuni ahlul Badar. Dan ini Tha'labah hadir di perang Badar. Ya. Situasi yang sangat mengerikan, peperangan yang sangat dahsyat, dan beliau hadir di situ. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah sahabat yang mulia, ya, sangat kotor kalau dikisahkan seperti kisah-kisah yang seperti ini. Ya. Maka ini hendaknya diketahui dan jangan sampai terjatuh dalam kisah-kisah yang lemah, ya. Dan banyak model-model kisah yang seperti ini tersebar di kalangan orang-orang. Wallahu taala alam. Kemudian di sini pengarang menyebutkan pasal yang kelima. Sekarang kita masuk ke dalam pasal yang kelima. Yang berapa sekarang? 3/15.